merupakan sindrom yang ditandai dengan kejang yang terjadi berulang-ulang. Diagnosa ditegakkan apabila seseorang mengalami paling tidak 2 kali kejang tanpa penyebab. Epilepsi juga merupakan penyakit cerebral kronik dengan karakteristik kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik otak yang berlebihan dan bersifat reversibel. D. Riwayat penyakit sekarang. Seorang pasien laki-laki berusia 44 tahun diantar oleh istrinya datang ke rumah sakit dengan keluhan kejang selama 3 bulan. Kejang terjadi tiba-tiba saat pasien sedang dalam beristirahat. Menurut istri pasien tiba-tiba jatuh lalu kejang. Kejang terjadi di seluruh tubuh disertai kaku dan kelenjotan. Pasien dalam keadaan tidak sadar. Saat kejang, mata memandang ke atas, lidah tidak tergigit, tapi keluar lendir berbusa dari mulut pasien. Pasien juga mengaku sebelum kejang, dirinya terasa seperti akan pingsan. Menurut istri pasien, kejang berlangsung kurang lebih 30 menit. Setelah kejang, pasien mengaku tersadar. Keluhan kejang dirasakan sejak tahun 2017. Pasien mengaku sering kejang berulang. Kejang yang terjadi tidak berhubungan dengan demam. Kejang biasanya terjadi lebih dari 1 kali dalam seminggu. Biasanya setelah kejang pasien tersadar dan merasa pusing lalu tertidur karena lemas. Pasien mengaku juga sering sakit kepala, merasa kepala seperti kurang nyaman, BAK dan BAD normal. Iya teman-teman, pembahasan yang kedua yang akan saya bahas yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan epilepsi. Yang pertama yaitu A. Pengkajian. 1. Identitas. Nama Tuan D, jenis kelamin laki-laki, usia 44 tahun, tanggal lahir 4 September 1967, alamat Mangga 2 Ambon, status perkawinan menikah, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SIPT, suku bangsa WNI, warga negara Indonesia, nomor NN 0212163. C. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengaku memiliki riwayat kejang saat usia sekitar 10 tahun. Namun hanya beberapa kali dan pasien lupa tentang pola kejangnya. Riwayat trauma kepala atau infeksi sebelumnya disangkal. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung. Riwayat DM, penyakit paru serta alergi obat-obatan disangkal oleh pasien. D. Riwayat penyakit keluarga. Pasien mengaku kakak kandung pasien juga memiliki riwayat kejang berulang, namun pasien tidak dapat menjelaskan tentang pola kejangnya. Yang keempat yaitu pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum, kesadaran kompos mentis, tampak sakit ringan, berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm, BMI 22,03 desimeter. B. Tanda-tanda vital, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Yang kelima yaitu status generalis. Yang pertama, status kepala. A. Bentuk normosepali atau simetri. B. Nyeri, minus. C. Rambut hitam lurus dengan beberapa uban distribusi merata. D. Wajah simetris, pucat, ikterik, patekik. E. Mata, edema kelopak mata, pupil bulat. F. Hidung simetris, spetuk deviasi minus. G. Telinga, normosia, pendengaran normal, nyeri tekan tragus dan mastoid minus. H. Gigi mulut, jumlah gigi 31, terdapat gigi tunggal incisivus 2 kanan bawah, karies gigi minus, perdarahan gusi minus, oral hygiene cukup baik. I. Lidah, kotit tong kotitongue minus, papil atrofi minus. J. Tenggorokan normal, tidak hiperemis,
tonsil T1 sampai T1. Yang kedua yaitu leher. A. Kelenjar getah tidak teraba membesar. B. Kelenjar tiroid tidak teraba membesar. C. Trakea lurus tidak ada deviasi. 3. Toraks. A. Paru, inspeksi hemitoraks, simetas statis dan dinamis. Palpasi vokal simetris kanan dan kiri simetris. Perkusi sonor di kedua lapang paru. Auskultasi suara nafas vesikuler. D. Jantung, inspeksi ictus cordis tidak terlihat. Palpasi ictus cordis teraba di ICS 4 1 cm media linear. Perkusi batas jantung atas ICS 3 linear parasternal kiri. Batas jantung kanan ICS 4 linear sternalis kiri. Batas jantung kiri ICS 4 1 cm media linear. Auskultasi BJ 1 sampai 2 reguler. Murmur minus, galop minus. C. Abdomen, inspeksi dinding abdomen datar jaringan parut minus. Auskultasi bising usus 2 kali per menit. Palpasi supel nyeri tekan tidak ada. Hepar dan linea tidak teraba membesar. Yang keenam yaitu status neurologis. 1. Kesadaran kompos mentis tampak sakit ringan. 2. GCS. 3. Tanda rangsangan minimnya. Analisa data. 1. Data subjektif. Istri Tuanda mengatakan bahwa suaminya sesak napas dan keluar lendir saat kejang. Data objektifnya Tuanda tampak histeria, racing, bibir tampak pucat, otot bantu pernapasan tes, kaping hidung tes pernapasan 28 kali per menit. Masalah bersihin jalan nafas tidak efektif. Penyebabnya yaitu hipersekresi jalan nafas. 2. Data subjektif. Tuanda mengatakan nyeri pada bagian kepalanya. PGRST-nya P. Kepala berdenyut setelah kejang. Q. R. Kepala. S6. T. Saat mengangkat kepalanya. Data objektifnya Tuanda tampak wajahnya tampak meringis, memegang daerah nyeri atau kepala, tampak enggan untuk mengangkat kepalanya. TTV-nya pernapasan 28 kali per menit, nadi 112 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, tekanan darah 130/90 mmHg. Masalah nyeri akut, penyebab agen pencederaan. Yang ketiga, data subjektif Tuanda mengatakan pandangan terasa kabur setelah kejang. Data objektifnya distrosis penglihatan, ketajaman menurun, prosis minus. Masalahnya yaitu gangguan persepsi sensori, penyebab gangguan penglihatan. 4. Data subjektif Tuanda mengatakan lemas seperti tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas. Data objektifnya Tuanda tampak lemas, eutrosis, kekuatan 444. Masalah intoleransi aktivitas, penyebab kelemahan fisik. C. Diagnosa keperawatan. 1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan. Yang ketiga, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. D. Rencana asuhan keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas dapat teratasi. Kriteria hasil: A. Suara nafas vesikuler. B. Menunjukkan kepatengan jalan nafas. C. Tidak ada cinosis. D. Batuk efektif plus. E. Dapat mengeluarkan sputum. F. TTV dalam batas normal. Pernapasan 16-24 kali per menit. Nadi 60-100 kali per menit. Suhu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Tekanan darah 110 sampai 140 mmHg.
Intervensi: A. Observasi TTV. B. Observasi karakteristik sputum yang keluar. C. Berikan posisi yang nyaman pada pasien. D. Lakukan fisioterapi dada jika diperlukan. E. Ajarkan cara melakukan batuk efektif. F. Anjurkan meminum cairan yang hangat. G. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian O2. H. Kolaborasi dengan dokter dalam melakukan NICU atau penyisapan. Rasionalnya: A. Adanya sputum pada jalan napas mempengaruhi TTV. B. Untuk mengetahui kandungan sputum. C. Posisi yang nyaman membantu memaksimalkan ventilasi. D. Membantu pengeluaran sputum. E. Batuk efektif membantu mengeluarkan sputum secara mandiri. F. Cairan hangat membantu mengeluarkan sputum yang ada. G. Pemenuhan kebutuhan O2 dari pasien ditentukan oleh dokter. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencitraan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, masalah nyeri akut dapat teratasi. Kriteria hasil: A. Keadaan umum baik. B. Tidak mengalami nyeri. C. Reaksi nonverbal tidak menunjukkan gangguan kenyamanan. D. Skala nyeri 0 sampai 3. Intervensinya yaitu A. Observasi keadaan umum. B. Kaji nyeri berdasarkan pengkajian PQRST. C. Observasi respon nonverbal pada pasien. D. Berikan tepitsponge pada daerah nyeri. E. Ajarkan teknik relaksasi dan distraksi pada pasien. F. Himbau pasien untuk membatasi aktivitas yang merangsang nyeri. G. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgenik. Rasionalnya yaitu A. Nyeri yang dialami pasien biasanya mempengaruhi keadaan umumnya. B. Mengkaji nyeri secara keseluruhan, salah satunya untuk mengetahui skala nyeri. C. Respon nonverbal menjadi info tambahan data nyeri yang dirasakan oleh pasien. D. Terapi spange membantu meminimalisir nyeri. E. Relaksasi dan distraksi membantu meminimalisir nyeri. F. Rasa nyeri biasanya timbul pada saat melakukan aktivitas yang berlebih. G. Mengatasi nyeri. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan 2 x 24 jam, masalah gangguan penglihatan dapat teratasi. Kriteria hasil: A. Penglihatan membaik. B. Tidak ada distorsi penglihatan. C. Ketajaman penglihatan membaik. Intervensinya yaitu A. Observasi ketajaman penglihatan. B. Kaji distorsi penglihatan yang berlanjut. C. Kaji jarak pandang penglihatan pada pasien. D. Letakkan barang yang dibutuhkan pasien di dekatnya. E. Anjurkan pasien untuk memindahkan mata sejenak saat pandangannya terasa kabur lagi. F. Kolaborasi dengan dokter spesialis mata. Rasionalnya yaitu A. Kejang mempengaruhi persepsi sensori mata. B. Distorsi yang berlanjut menunjukkan adanya gangguan di bagian mata pasien. C. Untuk mengetahui keparahan dari pandangan kaburnya. D. Menghindari risiko cedera akibat gangguan penglihatan. E. Pandangan kabur yang berlangsung lama biasanya akan menyebabkan rasa pusing. F. Untuk mengetahui keadaan mata. Masa keperawatan yang keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 x 24 jam, masalah intoleransi aktivitas dapat teratasi. Kriteria hasil: A. Mampu beraktivitas secara mandiri. B. Tidak ada kelemahan fisik. C. Kekuatan otot 5-5-5-5. Intervensinya yaitu A. Kaji kekuatan otot. B. Monitor tonus otot. C. Berikan alat bantu gerak. D. Anjurkan pasien untuk meminimalisir aktivitas yang tidak dibutuhkan atau bed rest. E. Anjurkan pasien untuk mengganti posisi setiap 2 jam. F. Kolaborasi dengan keluarga untuk latihan mobilisasi pada pasien. Rasionalnya: A. Kekuatan otot
sebagai indikator diangkatnya diagnosa intoleransi aktivitas. B. Kelemahan pada bagian otot dapat dilihat dari tonus ototnya. C. Untuk memudahkan pasien bergerak atau berjalan. D. Mengurangi perubahan beban kerja dan otot. E. Menghindari adanya edema atau ulkus. F. Latihan mobilisasi membantu mengatasi terjadinya kekakuan pada pasien. E. Catatan perkembangan. Diagnosa keperawatan 1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. Implementasinya: A. Mengobservasi TTP. B. Mengauskultasi suara napas pada pasien. C. Mengevaluasi warna spektrum yang keluar. D. Memberikan posisi yang nyaman pada pasien. E. Melakukan fisioterapi dada jika diperlukan. G. Menganjurkan untuk meminum air hangat. H. Berkolaborasi dengan dokter dalam melakukan nebul atau pengesapan. I. Berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian O2. Evaluasinya: swabnya yaitu S. Tuan D mengatakan tidak sesak, batuk kadang-kadang. O. Dyspnea tidak ada, sputum tidak ada, batuk kadang-kadang, wheezing tidak ada, nasal kanul tidak ada. TTP-nya pernapasan 21 kali per menit, nadi 97 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Diagnosa keperawatan kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencitraan. Implementasinya: A. Mengobservasi keadaan umum. B. Mengkaji nyeri berdasarkan penelitian PQRST. C. Mengobservasi responon verbal kepada pasien. D. Memberikan tapis-pongnya pada daerah nyeri. E. Menganjurkan teknik relaksasi dan distraksi pada pasien. F. Menghimbau pasien untuk meminimalisir aktivitas yang merangsang nyeri. G. Berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik. Evaluasinya yaitu swabnya S. Tuan D mengatakan tidak nyeri lagi, skala nyeri 4. O. Keadaan umum meningkat, ekspresi wajah tidak meringis kesakitan. TTP-nya RR 21 kali per menit, nadi 97 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Implementasinya: A. Mengobservasi ketajaman penglihatan. B. Mengkaji distori penglihatan yang berlanjut. C. Mengkaji jarak pandang penglihatan pada pasien. D. Meletakkan barang-barang yang dibutuhkan pasien di dekatnya. E. Menganjurkan pasien untuk mengedipkan mata sejenak saat pandangannya terasa kabur lagi. F. Berkolaborasi dengan dokter spesialis mata. Evaluasinya: swabnya yaitu S. Tuan D mengatakan penglihatannya membaik dan tidak kabur lagi. O. Distoris penglihatan minus, ketajaman penglihatan baik, persepsi sensori tepat, biosis minus. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Diagnosa keperawatan yang keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Implementasinya yaitu A. Mengkaji kekuatan otot. B. Memonitor tonus otot. C. Memberikan alat bantu untuk memudahkan pasien berjalan. D. Menganjurkan pasien untuk meminimalisir aktivitas yang tidak dibutuhkan. E. Menganjurkan pasien untuk mengganti posisi setiap 2 jam. F. Berkolaborasi dengan keluarga untuk latihan mobilisasi pada pasien. Evaluasinya yaitu swabnya S. Tuan D mengatakan sudah mampu untuk berjalan sendiri. O-nya alat bantu gerak minus, mampu berjalan sendiri, tonus otot meningkat, kekuatan otot 5555. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Halo teman-teman, sekian pembahasan singkat dari saya mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan